Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan memaparkan materi mengenai kepuasan kerja dalam organisasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Jam'an serta Dr. Cepi karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Trisapian Yusuf bersama dengan 2 orang rekan saya, yaitu Sani Saniyah serta Firda Wulan. Oke, baik, langsung saja pada materi mengenai pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional seseorang terhadap pekerjaannya. Apakah ia menyenangi pekerjaan tersebut ataukah tidak? Selanjutnya ada pengertian menurut ahli. Yang pertama menurut Frank Wich English tahun 2006 yang memaparkan bahwa kepuasan kerja merupakan tingkat orientasi efektif individu terhadap perannya dalam suatu organisasi atau hanya sebagai tingkat di mana seseorang menyukai dirinya dalam suatu organisasi. Kemudian ada juga menurut Gibson pada tahun 1985 yang memaparkan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Yang selanjutnya ada kepuasan kerja selalu dikaitkan dengan respons pegawai terhadap apa yang mereka terima dari organisasi disebabkan mereka telah melakukan pekerjaan atau peranannya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Nah, faktor-faktornya dibagi menjadi 5. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan. Nah, kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan yang memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada perbedaan. Kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang tidak akan puas, dan sebaliknya individu akan puas bila menerima manfaat di atas harapannya. Yang ketiga, ada pencapaian nilai. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan yang memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Yang keempat, ada keadilan. Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Yang kelima, ada komponen genetik, yaitu kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada sudut pandang lain yang mengemukakan beberapa faktor yang mendorong kepuasan kerja. Ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama, kerja yang secara mental menantang. Nah, karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka. Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan kebosanan. Tetapi jika terlalu banyak menantang akan menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Yang kedua, ada ganjaran yang pantas. Setiap karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan profesi yang adil dan sesuai dengan pengharapan mereka. Yang ketiga, ada kondisi kerja yang mendukung. Nah, di lingkungan kerja yang mendukung kenyamanan pribadi untuk memudahkan mengerjakan tugas dengan baik. Yang keempat, rekan kerja yang mendukung. Dengan mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung, menghantar kepuasan kerja yang meningkat. Yang kelima, ada kesesuaian kepribadian pekerjaan. Setiap orang memiliki tipe kepribadiannya masing-masing sama dengan pekerjaan yang mereka pilih. Dengan demikian akan tercipta kepuasan kerja yang meningkat. Selanjutnya, ada pengukuran kepuasan kerja. Nah, Kreiner dan Kliniki telah mengadaptasi mengenai kepuasan pekerja pegawai berdasarkan
penilaian pegawai terhadap pekerja, dan apa yang diberikan organisasi kepada pegawai berdasarkan hasil kerja mereka. Nah, instrumen ini diadaptasi dari D.J. Weiss, R.V. Davis, G.W. England, dan L.H. Lobquist tahun 1976. Nah, instrumen tersebut dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri dengan pertanyaan, seberapa puaskah Anda dengan pekerjaan Anda saat ini? Nah, dari hal tersebut terdapat item-item komparatif untuk setiap dimensi kepuasan kerja, yaitu skor total 3-6 merupakan kepuasan kerja rendah, skor total 7-11 merupakan kepuasan kerja menengah, dan skor total lebih dari 12 merupakan kepuasan kerja tinggi. Lalu, untuk kepentingan pengukuran dalam penelitian di lembaga pendidikan, instrumen di atas dapat dimodifikasi dan dikembangkan berdasarkan dimensi kepuasan kerja yang melingkupi tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan atau bagi para pegawai di lingkungan dinas. Nah, ada beberapa hal yang harus dipikirkan sebelum atau ketika akan mengukur kepuasan kerja organisasi. Yang pertama, ada penilaian atau beban maksimum global tunggal atau individu untuk bereaksi terhadap satu pertanyaan seperti setelah dipertimbangkan bagaimana pekerjaanmu dapat mencukupi. Lalu yang kedua, ada skor tambahan atau somasi menyusun dari sejumlah segi pekerjaan. Nah, ini itu merupakan identifikasi unsur-unsur kunci dalam suatu pekerjaan dan meminta perasaan karyawan satu sama lain, kemudian menjumlahkannya untuk mendapatkan keseluruhan skor kepuasan. Dan yang ketiga ada faktor khas. Nah, faktor khas di sini itu merupakan sifat alami pekerja, pengawasan, menyajikan upah, peluang promosi, dan hubungan dengan coworkers. Nah, di sebelah kanan tersebut ada tabel yang merupakan beberapa hasil penelitian dari Kreiner dan Kinnicky. Nah, mengenai hubungan antar kepuasan kerja dengan berbagai faktor lainnya. Nah, dari tabel tersebut itu dapat disimpulkan bahwa hubungan yang kuat menunjukkan bahwa para manajer dapat memengaruhi secara signifikan variabel keterkaitan dengan meningkatkan kepuasan kerja. Nah, temuan tersebut itu dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya ada profil kepuasan kerja individu di dalam organisasi. Ukuran kepuasan kerja bagi individu dinilai sebagai sesuatu yang bersifat personal. Karenanya, bentuk, jenis, dan kadar kepuasan yang akan didapat oleh masing-masing pegawai di dalam sebuah organisasi itu akan sangat bervariasi. Nah, kajian perilaku organisasi mencoba menganalisis bagaimana menghasilkan kepuasan kerja bagi beragam karyawan sehingga nantinya mereka memiliki kepuasan terhadap kerja yang mereka lakukan. Nah, kepuasan individu atau pegawai ini memungkinkan untuk mendorongnya dirinya sendiri untuk berkinerja lebih tinggi. Nah, menurut penelitian dari Goody dan Thompson tahun 1995, menyatakan bahwa pencapaian kinerja individual berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu. Nah, kinerja yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu di dalam organisasi. Nah, ada salah satu contoh, menurut hasil observasi yang dilakukan beberapa mahasiswa jurusan administrasi pendidikan angkatan 2007 pada tahun 2008 di sebuah toko minimarket, di mana mereka menemukan kepuasan individu itu dapat diberikan oleh organisasi dalam berbagai bentuk, tidak hanya dalam bentuk finansial atau uang saja, melainkan ada berbagai bentuk penghargaan yang dapat memberikan kepuasan bagi karyawannya. Nah, bentuk penghargaan yang diberikan oleh minimarket ini salah satunya adalah mengadakan program Employee of the Month. Nah, program ini itu merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada karyawannya. Nah, dengan program ini diharapkan karyawannya itu dapat merasakan kepuasan dalam bekerja. Karena jika mereka memberikan kinerja yang baik kepada organisasinya itu, mereka akan mendapatkan penghargaan sebagai Employee of the Month. Nah, dengan adanya program ini itu memberikan motivasi kepada karyawannya untuk bekerja lebih baik lagi, dan bahkan karyawannya itu cenderung menjaga kinerjanya dengan
dengan bekerja lebih baik atau mencapai target di setiap saat. Nah, selanjutnya itu di sebelah kanan ada tabel yang merupakan hasil penelitian terhadap kepuasan kerja secara internasional. Nah, dari tabel tersebut itu menunjukkan bahwa kepuasan kerja pada berbagai negara memiliki variasi berdasarkan dua kategori penilaian. Nah, namun dapat dilihat di negara Switzerland itu memiliki kondisi kepuasan kerja yang tinggi berdasarkan kedua skala penilaian. Lalu yang terakhir itu ada hubungan kepuasan dan kinerja. Nah, ada efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan yang dapat diidentifikasi pada beberapa penjelasan. Yang pertama, ada seorang pekerja yang bahagia adalah seorang pekerja yang produktif. Nah, berdasarkan riset, menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kepuasan dan produktivitas. Nah, tetapi korelasinya adalah secara konsisten dan rendah. Hubungan lebih kuat bila perilaku karyawan dikendalikan oleh faktor-faktor luar, misalnya itu pekerja pasar saham. Nah, yang kedua itu ada kepuasan dan kemangkiran. Nah, hubungan antara kepuasan dan kemangkiran ini mempunyai hasil yang negatif, tetapi korelasinya sedang, tidak tinggi. Nah, karyawan yang tidak puas akan lebih besar tingkat kemangkirannya dari faktor lain yang mempunyai suatu dampak pada hubungan itu dan mengurangi koefisien korelasi. Nah, yang terakhir ada kepuasan dan keluarnya karyawan. Nah, kepuasan dan keluarnya karyawan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesempatan promosi, stres, persoalan di luar pekerjaan, stabilitas, dan kepribadian. Nah, respon karyawan yang mengungkapkan ketidakpuasannya dalam bekerja, yang pertama, ada exit atau keluar. Nah, ketidakpuasannya ini ditunjukkan dengan perilaku meninggalkan organisasi. Yang kedua ada suara, yaitu ketidakpuasan ditunjukkan dengan aktif dan konstruktif mencoba untuk memperbaiki kondisi. Yang ketiga ada kesetiaan. Kesetiaan itu merupakan ketidakpuasan dengan pasif menunggu membaiknya kondisi. Yang terakhir ada pengabaian. Nah, pengabaian ini merupakan ketidakpuasan yang diekspresikan dengan membiarkan kondisi yang buruk. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.